sebelah kiriku tuh ada kayak anak kecil, dia kayak jongkok tapi tidak ada pijakannya, seperti ngambang tuh tapi dia jongkok. Oh, nggak napak berarti ya? Ya nggak, kakinya tuh nggak nempel tapi mulutnya panjang sekali, panjang ini anak kecil, baju putih tuh, jelas sekali baju putih. Kayak yang sebelah kiri ini aku nengok, setelah aku nengok, loh apa nih kok kayak ular loh, badan ular loh, badan ular tapi ada batiknya kayak ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Si Sampung. Kali ini saya bersama sahabat saya lagi, Christian Anandita di Halo. channel Mr. Jambrong. Nah, kali ini saya memiliki tema yang berbeda dari biasanya. Kita tidak penelusuran ataupun jalan-jalan. Kali ini saya tertarik sama cerita perjalanannya Mr. Jambrong selama ini, terutama saat pendakian gunung. Saya ingin mendengar ceritanya langsung dari Mr. Jambrong saat pendakian gunung. Nah, kali ini saya ingin bertanya nih sama Mr. Jambrong, gunung mana yang membuat Mr. Jambrong benar-benar menarik dan mistisnya nyampe banget? Dari sekian gunung yang pernah aku datengin ya, Ya. yang benar-benar apa ya, intinya tuh vibrasinya tuh benar-benar seperti mengintimidasi. Jadi itu udah mungkin 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu itu di Gunung Puncak Mangun. Jadi awal ceritanya tuh seperti ini. Aku sama rekan-rekanku yang lain, ada Agung Wirantara, Ya. ada Edi, ada Dewo. Jadi kita jauh-jauh hari itu sudah punya planning buat mendaki, cuma belum tahu nih aku mau buat project apa nih untuk channel YouTubeku kan. Ya. Karena gabut akhirnya kenapa nggak ngejalanin hobi yang udah lama nggak pernah aku lakuin lagi, kenapa nggak mendaki. Dan kebetulan teman-temanku ini ya suka olahraga, suka mendaki juga, jadi aku putuskan kita mendaki. Untuk gunungnya pertama kali itu aku pilih Puncak Mangun. Kenapa? Karena pertama aku udah pernah kesana, medannya udah tahu ya, nggak terlalu susah, jadi medannya udah jelas, udah nggak perlu meraba-raba lagi. Jadi untuk melemaskan otot tubuh yang udah lama nggak bergerak nih. Habis itu 3 hari kemudian aku berangkat dari Denpasar itu jam 6 pagi, kumpulnya jam 6 pagi di tempat kosnya Agung Wirantara. Setelah itu jam 6 kita nunggu Edi sama yang lain. Setelah nyampe ngopi, sarapan, terus kita berangkat ke daerah Petang Plage. Jadi ini jalurnya lewat via Plage. Setelah sampai di sana, awalnya sih biasa ya, kita mendaki seperti biasa, ada canda tawa, ketawa-ketawa, buat video bareng. Modalnya ya mengedukasi yang lain lah, tentang jangan buang sampah sembarangan, mencintai alam. Jadi vegetasi di sana tuh termasuk rimbun dan apa ya, lebat banget. Nggak lebat tapi enak lah, sejuk. Orang-orangnya sih bagus, positif pokoknya. Sampai di mungkin ada beberapa tempat yang ada kayak tugunya untuk kita pemberhentian untuk sembahyang. Kita sempat sembahyang dulu di sana. Jadi kita sembahyang, setelah sembahyang habis itu jalan lagi sekian berapa meter ada tempat untuk sembahyang lagi, seperti halte pemberhentian lah kayak gitu. Kita sembahyang, akhirnya sampai di jalan turun ada kayak gundukan tanah longsor, kita sembahyang lagi sana di Puro Beji kalau nggak salah. Terus naik ke atas. Jadi perjalanan tuh kurang lebih harusnya ditempuh 2,5 jam, tapi waktu itu kita menempuhnya 4 jam karena ya kita bercanda-bercanda. Berangkatnya terlalu siang nih, awalnya dari jam 6 pagi, saling nunggu. Habis itu kita makan sarapan, nggak langsung naik tapi kita isi ngobrol dulu di bawah dan lain-lain, baru kita naik. Jadi sampai di atas itu kalau nggak salah jam setengah 4, kalau nggak salah apa jam 3 antara itu dah. Kita sampai di atas, kita sembahyang. Nah, disinilah cerita kejadian mulai aneh.
Jadi waktu sembayang itu, saat mata terpejam begini, ini antara sadar atau tidak sadar, kok tiba-tiba ada kayak seorang cewek muncul bawa seperti kendi ini, tirta lah, isi air dalam, terus dia giniin serat sebelah kananku, ceng muncul orang, sebelah kiri ceng muncul orang, diginin lagi ke belakang ceng muncul orang, diginin ke depan ceng kayak orang. Itu dah langsung ku sadar, buka mata nih, oh nggak menghayal, mungkin karena capek kan, aku berpikirnya mungkin karena capek, reaksi kimia dalam otak kan. Habis itu santai lah, minumlah kita dikit, minum alkohol lah, minum arak, kita bawa arak dari sana, beberapa sponsor ya, ada sponsorship sana, minum arak, makan, masih bercanda. Tibalah jam 6 sore. Jam 6 kita nggak langsung turun, kita masih memutuskan untuk buat kopi dulu. Udah alkohol, kena kopi, kena mie, kena yang lain pokoknya. Akhirnya jam 6 lebih 15 atau 20 baru kita turun. Ya masih terang-terang begini lah suasananya nih, masih enak. Akhirnya turun, mulailah gelap. Mulai matahari kan udah gelap. Jadi aku ngerasa di sebelah kiriku tuh kok seperti monyet. Emang di puncak Mangun tuh emang ada monyet ya, tapi monyetnya agak sedikit beda nih. Monyetnya bentuknya sama seperti monyet yang lain, cuma monyet tuh seolah-olah kayak ngikutin, kayak dia lari-lari ini sat sama kawanan kelompok yang lain beramai-ramai itu kayak ngikutin kita di sebelah kiri. Jadi bagian sana tuh udah nggak kelihatan, jadi gelap, bagian kiri itu udah gelap, cuma bayang-bayangan pohon, tapi bayang-bayangan monyet set kayak lompat-lompat tuh. Pertama biasa saya jalan, udah gelap makin nggak kelihatan. Nah bodohnya lagi kita waktu itu, karena ya walaupun udah pernah mendaki, pengetahuan sudah punya, udah tahu apa manajemen perjalanan seperti apa, cuma kita terlalu menganggap sepele mendaki gunung karena udah tahu medan. Jadi kita nggak bawa headlamp. Solusinya kita menerangi jalan tuh dengan senter HP, dengan flashnya di HP. Oke, habis itu nerangin jalan tuh masih gelap, udah gelap mungkin jam 7 kurang, jam 7 lebih. Sebelah kiriku tuh ada kayak anak kecil, dia kayak jongkok tapi tidak ada pijakannya, seperti ngambang tuh, tapi dia jongkok. Oh, nggak napak berarti ya? Iya, nggak, kakinya tuh nggak nempel tanah yang jelas. Tapi aku nggak ngelihat langsung gini ya, jadi pandanganku ke depan, tapi kita kan bisa ngelihat mata kanan dan mata kiri ini, bisa kayak gerak, bisa ngelihat sekitarnya kanan kirinya. Nah waktu aku ngeliat sosok itu, tapi aku nggak langsung noleh karena aku terus terang suasana udah mulai nggak enak ya, aku ngerasa nggak beres nih. Anak kecil tapi mulutnya panjang sekali, panjangnya anak kecil, baju putih itu jelas sekali, baju putih set panjang. Habis itu temanku si Agung nih yang di depanku, aku kena paling belakang sweeper, udah dia bilang aduh cepetan turun yuk, udah ada yang nggak beres nih. Padahal aku ngebatin aja kok kayaknya ada nggak beres, udah dia duluan yang ngomong. Akhirnya berhubung ini kan awalnya agak renggang nih, kita jalan berempat nih, lama kelamaan mepet sekali, mungkin 1 senti dipepet ini pokoknya. Kita sama-sama takut waktu itu, benar-benar apa ya, diintimidasi lah rasanya. Habis itu yang sebelah kanan kan banyak daun-daun jatuh nih, berguguran daun-daun jatuh. Nah itu udah sesak kayak ada yang diseret, apa ini, kayak ada yang ngikutin gitu. Iya, kayak ada yang ngikutin. Yang sebelah kiri ini aku nengok, setelah aku nengok, loh apa nih kok kayak ular loh, badan ular tapi ada batiknya yang kayak ular sanca loh. Itu udah gini nih, tapi cepet, ular nih, ular nyata, ular bohongan. Aku pertama itu diam ya. Nah aku nggak ngomong, nggak ngasih tahu ke yang lain teman-temanku, karena satu biar nggak takut, kedua nggak panik. Kalau panik tuh otak kan nggak bisa berpikir jernih, dia lari jatuh, nah celaka lah nanti, itu lewat jadinya. Nah setelah itu diam aku. Nah, habis itu udah lama kelamaan jalan, muncul lagi sebelah kananku cewek agak tinggi, lebih tinggi daripada aku, pakai dress merah. Kalau aku sebut sih mungkin Mbak Kun namanya ya, Mbak Kun namanya, tapi aku nggak pandang dia. Tapi yang jelas dressnya itu gini, dia lambai-lambai di bawah ini. Itu dah, aduh kok yang begini nih. Itu yang Mbak Kun tuh jelas sekali baju merah tuh, rambutnya begini. Aduh, pas lagi berhenti temanku di sana, berhenti benerin tali sepatu,
Pak di sebelahku nggak hilang nih bayangannya nih. Misalnya kepalaku sana gini, aku sampai noleh ke bawah, kayaknya dressnya masih gini-gini di bawah nih, masih gerak-gerak nih. Aku jalan lagi set. Nah temanku kan depan tuh tongkat ya, modalnya untuk batu kan, kakinya gini terkilir. Dulunya pernah jatuh, karena biar kuat nanjak dia pakai bantuan tongkat tuh. Jadi pas jedek jedek, nah kok suara tongkatnya ini kok stereo aku dengar nih, jadi jedek duk jedek jeduk jedek duk. Kayak dua gitu Iya ya. kayak dua. Siapa di belakangku nih? Pas lagi berhenti lagi sekali karena capek kan ngidupin rokok, terus iseng aku noleh ke belakang ini, set. Wah, ada kakek-kakek di sana Pakai tongkat juga. pakai tongkat tapi set, nggak aku lama langsung aku balik badan lagi. Aduh nggak beres. Nah, akhirnya turun lagi, set. Darah turun tetap nih kanan kiri, pokoknya belakang yang di depan tuh nggak tahu apa, tapi yang di depan temanku tuh si Edi tuh udah takut sekali, dia nggak sama sekali nggak ngeluarin suara. Kita berempat tuh bergeming semuanya, diam tak bergeming. Itu kira-kira saat turun itu jam berapa? Itu kita turun itu pokoknya start dari jam 6.20, jam 6.20 ya, kurang lebih 6.15 per 20. Pokoknya udah turun tuh jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 3 malam jam berarti. Karena kita pelan-pelan karena ya lampu HP kan nggak terlalu ini. Pelan-pelan, licin nggak jalannya karena sempat hujan gerimis tuh. Jadi kita nggak santai aja lah, yang penting pelan-pelan, yang penting nyampe rumah selamat. Habis itu pertama. Kedua, aku kan bawa carrier. Nah pas berangkat naik itu kan di carrier tuh yang pasti ada air, ada logistik, ada tenda. Tapi kita nggak jadi ngecamp karena tiba-tiba ditelepon si Edi, ditelepon sama bosnya untuk balik besok kerja, jadi kita nggak ngecamp. Jadi sana cuma teto aja. Berarti sebelumnya itu di sana memang rencananya Mau menginap. ngecamp rencananya. Tapi nggak jadi. Terus seharusnya logikanya ketika kita sudah turun harusnya barang itu kan ringan karena air udah nggak ada, logistik udah habis dimakan ya kan, harusnya ringan kan. Ini tas nih kok berat sekali, seperti ada yang gendongin gini. Kayak ditarik ke bawah ini, jadi pundak nih aduh hancur, pokoknya sakit sekali. Pokoknya turun tuh aduh, apa mungkin karena nggak pernah mendaki, tapi nggak segini juga loh. Tas carrier berapa sih beratnya kayak gitu modelnya. Itu logistik udah nggak ada, air udah habis kayak tuh. Turun ke bawah akhirnya itu kan udah kejadian aneh tuh. Turun ke bawah akhirnya kok ada senter dari bawah tuh, ada lampu cas gitu. Aku kira apa kan karena udah parno duluan ya, ternyata ada pendaki naik ke atas. Akhirnya kita papasan, sana ada tegur sapa, kita udah, ayo bang balik lu, oh ya hati-hati, dia bilang. Itu dalam hatiku sih, kamu yang harusnya hati-hati. Bukan aku, karena kamu naik ke atas, aku udah mau turun. Aduh. Jadi setelah sampai parkiran baru aku berani noleh buat nengok kanan nengok kiri. Jadi aduh, setelah nengok kanan nengok kiri udah nggak ada apa-apa. Jadi emang kayak tiba-tiba kayak plong, hilang dah rasa khawatir, kayak terlepas dari sesuatu ya, gitu kayak ya. terlepas tuh. Mungkin nebeng dia yang naik ke atas itu, entah gimana nggak tahu. Bisa jadi mungkin waktu aku diliatin, dikasih tes diginin Tirta tuh 4 tuh, mungkin kayak dikasih mau turun tuh ditemenin pulang, mungkin ya. Positifnya di sana ditemenin pulang, tapi negatifnya karena kita kan dari gini yang beda, kita nggak paham itu apa dan harus bagaimana. Jadi ketika ketemu itu, jadi bawaannya tuh takut keringetan, was pokoknya terintimidasi, pokoknya nggak enak. Bawaannya pengen aduh ngapain sih kesini lagi, ngapain sih naik gunung, aku mau pulangnya tuh gini di rumah aja aku, kayak gitu. Pokoknya buat kalian semua tuh kalau mau naik gunung, satu, ingat berdoa ya. Doa tuh penting, karena doa itu adalah obat dari segala kekhawatiran kita. Dua, berserah sama yang di atas, sama Tuhan berserah, minta perlindungannya, minta izinnya. Jadi kita kalau masuk ke gunung tuh sama kayak masuk ke rumah orang. Jadi kita harus mengucapkan salam di sana, harus permisi lah, tahu unggah-unggunya tahu sopan santun di sana kalau masuk. Sama kayak kita bertemu ke rumah orang lah pokoknya. Jadi cara kita bicara, tingkah laku kita dijaga lah itu. Pokoknya jangan juga kotori alam, karena alam nih sudah terlalu baik sama kita udah banyak dikasih lebih sama alam. Jadi
saatnya kita kembali sadar kalau kita butuh alam dan kita saling melengkapi. Ibaratkan seperti ini, kalau alam kita ibaratkan sebagai organisme sama seperti kita ini kan organisme. Jadi kalau alam itu organisme, kita tuh adalah bakteri yang ada di dalam tubuh alam. Jadi kalau kita terus menggerogoti tubuh inang organisme kita, otomatis kan reaksi tubuh tuh untuk memulihkan diri kan harus demam, sakit, nah harus istirahat. Jadi kita nih bakteri-bakteri jahat nih ibaratkan akan terus ditekan, dimusnahkan jadinya kayak gitu. Jadi ya ada take and give lah malam seperti itulah. Mungkin ada teman-teman nanti yang pengen tahu nih, misalnya jalurnya atau treknya lewat mana aja kita misalnya kalau mau mendaki ke gunung sana. Ke Puncak Mangu yang aku tahu sih ada dua jalur. Pertama via Petang Plage, kedua ada lewat dari Bedugul. Kalau Bedugul tuh lebih bagus untuk view pemandangannya, cuma aku nggak terlalu suka sih, aku suka lewat yang dari Petang. Ketinggiannya Puncak Mangu itu kalau nggak salah 1800 sekian, kalau nggak salah apa 1700. Enggak, bukan 1700, 1800 sekian kayaknya. Oke, terima kasih pada sahabat saya atas ceritanya, informasinya, edukasinya sangat mantap sekali dari sahabat saya ini untuk pengalaman di puncak Gunung Mangu. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen mendaki ke Gunung Mangu, jangan lupa yang disampaikan oleh sahabat saya ini. Yang pertama kita berdoa, Minta sama Tuhan perlindungannya. Itu yang lebih penting menurut saya. Dan sekali lagi jangan lupa buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe channelnya Mr. Jambrong. Juga jangan lupa di like dan subscribe juga Mr. Jambrong. Oke. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Untuk video selanjutnya silahkan ditunggu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.